Novel Martial God Asura. Bab 3841 pertandingan lain. Zuang Hong, ini Tuan Muda Asura yang kamu bicarakan. Kepala Sekolah Gaun Merah Tanah Suci tidak menaruh perhatian pada Mystic Cave Science. Sebaliknya, dia melihat ke Yin Zuang Hong. Dia harus memverifikasi masalah ini. Hanya melalui verifikasi dia dapat menentukan apakah Chu Feng adalah teman atau musuh. Tuan, itu dia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yin Zuanghong sengaja berpura-pura terkejut ketika dia bertanya kepada Chu Feng, "Asura, bagaimana kamu sampai di sini?" Mendengar kata-kata itu, Chu Feng berpikir, siapa yang akan mengira gadis ini benar-benar tahu cara bermain bodoh. Kamu jelas sudah tahu bahwa aku sudah lama sekali, namun kamu mengajukan pertanyaan semacam itu kepada aku. Pertunjukan yang cukup bagus yang kamu tampilkan di sini. Petik 1. Tuan Muda Asura, bagaimana kamu tiba di tempat ini? Kepala Sekolah Gaun Merah Tanah Suci juga mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Maafkan aku, Nyonya Kepala Sekolah. Aku mendengar bahwa Tanah Suci Gaun Merah memiliki pertaruhan penting hari ini dan, karena penasaran, memutuskan untuk datang dan memeriksanya. Petik 2. Namun, karena aku takut mempengaruhi kamu semua dengan kehadiran aku memutuskan untuk menyembunyikan diri dengan beberapa kemampuan dan menyelinap di sini, kata Chu Feng dengan kepalan tangan. Beberapa kemampuan. Tuan Muda Asura, kamu benar-benar luar biasa. Kemampuanmu benar-benar berhasil menarik Wol dari mata kita. Para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah berkata dengan senyum di wajah mereka. Kemampuan Chu Feng untuk menyembunyikan dirinya telah menyebabkan mereka memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuknya. Asura ini datang tanpa diminta. Para senior, tolong hukum aku untuk itu. Chu Feng menggenggam tangannya dengan hormat dan berbicara dengan ekspresi minta maaf. Tuan Muda Asura adalah tamu penting. Jika kamu ingin datang ke sini, kami secara alami tidak akan menghentikan kamu dari melakukannya. Kamu sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dengan senyum menutupi wajahnya, Kepala Sekolah Gaun Merah Tanah Suci menyatakan bahwa dia tidak berniat menyalahkan Chu Feng atas apa yang telah dilakukannya. Sialan, neraka, brengsek, kamu benar-benar berani mengabaikan kita. Kamu benar-benar ingin mati. Petik 2. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Kemudian, seorang penindas yang sangat kuat mungkin bergegas menuju Chu Feng untuk menyerangnya. Ekspresi Chu Feng berubah. Orang yang telah mengirimkan kekuatan penindas untuk menyerangnya adalah ke-11 orang suci gua mistik. Tidak diketahui kemampuan macam apa yang dia gunakan, tetapi dia telah melepaskan jubah dari tubuhnya. Dengan demikian, dia bisa menggunakan kekuatan bela dirinya. Itulah alasan mengapa dia bisa mengirimkan kekuatan penindasnya untuk menyerang Chu Feng. Kekuatannya yang menindas sebenarnya adalah puncak yang ditinggikan. Chu Feng tidak berharap bahwa orang suci gua mistik akan memiliki budidaya yang kuat seperti itu. Bagaimanapun, meskipun mereka sangat tak tahu malu, mereka tampak sangat bodoh, dan sama sekali tidak mirip dengan pembudidaya ahli. Pada saat Chu Feng terkejut, penindas ke-11 mungkin tiba di depannya. Wosh! Namun, Kepala Sekolah Tanah Merah Gaun melambaikan lengan bajunya, dan penindas mungkin segera menghilang. Meskipun ke-11 itu mungkin adalah puncak Ta'ala, Kepala Sekolah Gaun Merah Tanah Suci adalah peringkat 3 Utmos Ta'ala. Di hadapannya, kekuatan yang menindas itu sama sekali tidak berguna. Mystic Cave Science, keberanian apa yang kalian semua miliki? Kamu benar-benar berani melepaskan serangan di Tanah Suci Gaun Merah kami. Petik 2. Para tetua berpakaian merah Tanah Suci memelototi Saint Mystic Cave dengan marah. Bocah itu merampok harta kita. Apa yang salah dalam diri kita yang memberinya pelajaran? Petik 2. Benar-benar tidak akan pernah kita bayangkan bahwa Tanah Merah Gaun Merahmu sebenarnya terkait dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Tampaknya Tanah Merah Gaun Merahmu juga bukan tempat yang tegak, kutuk para Mystic Cave Science. Dirampok. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mystic Cave Science, kerumunan Red Dress Holy Land menjadi semakin bingung. Meskipun para Mystic Cave Science memiliki reputasi buruk, mereka masih merupakan orang-orang yang agak terkenal di All Heaven Starfield. Bagaimana mungkin mereka dirampok oleh Chu Feng, orang dari generasi muda? Bingung, Kepala Sekolah Red Dress Holy Land berbalik untuk bertanya kepada Chu Feng, Tuan Muda Asura, kamu sebelumnya memiliki konflik dengan Mystic Cave Science. Lady Headmaster,
Pernahkah kamu mendengar ada curang yang menyelinap masuk ke gerbang dunia spiritual Seven Suns Mountain Range untuk merebut harta dari generasi muda beberapa hari yang lalu? Tanya Chu Feng. Aku sudah mendengar tentang itu, kata kepala sekolah Red Dress Holy Land. Senior, orang-orang curang yang menyelinap masuk ke gerbang mansion roh dunia adalah 11. Chu Feng menunjuk ke Mystic Cave Science saat dia berbicara. Ini sebenarnya mereka. Orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah semuanya merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Namun, kejutan mereka hanya berlangsung sesaat, dan digantikan oleh kepastian absolut. Alasan untuk perubahan cepat dalam pendapat mereka adalah karena pemahaman mereka tentang Mystic Cave Science. Aku percaya bahwa para senior semua tahu bahwa harta karun di gerbang mansion roh dunia adalah harta yang Grandmaster Yuan Su siapkan untuk orang-orang dari generasi muda. The Mystic Cave Science melanggar peraturan dengan menyelinap ke sana. Karena itu, junior ini menggunakan beberapa trik, dan merebut kembali harta yang mereka peroleh di gerbang istana roh dunia. Apa yang aku lakukan adalah menegakkan keadilan. Itu sama sekali bukan perampokan, tambah Chu Feng. Jika itu masalahnya, Tuan Muda Asura benar-benar telah melakukan hal yang baik, kata kepala sekolah Gaun Merah Tanah Suci. Berat, jangan kamu membuat tuduhan palsu. Petik 2. Betul sekali. Bagaimana kita, para Mystic Cave Science, dapat melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu? Petik 2. The Mystic Cave Science menolak untuk mengakui klaim Chu Feng. Sepertinya aku ingat bahwa kamu para orang suci gua mistik telah melakukan banyak hal yang tak tahu malu. Memikirkan kembali kelakuan burukmu, aku lebih bersedia untuk mempercayai klaim Tuan Muda Asura, kata kepala sekolah Red Dress Holy Land. Kamu bersama untuk memulai, tentu saja kamu akan percaya padanya. Lupakan saja, kami tidak akan membuang waktu untuk berdebat dengan kalian semua. Bayar taruhan kamu yang kalah dan serahkan Bad Cultivation Culturation Spirit, kata Mystic Cave Science tertua. Apa ini? Kamu berencana untuk melarikan diri setelah menang sekali. Apakah kamu berani melakukan ronde melawan aku? Kata Chu Feng. Bab 3842 tidak sehat. Bocah cilik, kamu pikir seseorang sepertimu mampu melawan kita? Dengan kemampuanmu sebagai jubah roh dunia serangga Mark Sein, siapapun di antara kita dapat memukulmu sampai kamu mencari gigimu di lantai sekarang, untuk mengatakan yang sulung dari gua suci Mystic Cave. Apakah begitu? Chu Feng tersenyum. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan rohnya. Melihat kekuatan roh yang dilepaskan oleh Chu Feng, ekspresi dari kerumunan yang hadir, dengan pengecualian Yin Zuanghong, semua berubah. Hanya pada saat itu, mereka menyadari bahwa Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia ular Mark Sein Jubah. Bocah cilik, kamu benar-benar berhasil membuat terobosan. Bahkan 11 pria dari Mystic Cave Science merasa sangat terkejut. Apakah kamu berani melawan aku? Tanya Chu Feng. Ini pertandingan judi. Jika kamu ingin bersaing dengan kami, itu juga tidak masalah. Namun, kamu harus mengajukan taruhan nilai terlebih dahulu, kata yang tertua dari Mystic Cave Science. Aku akan menggunakan hidup aku sebagai taruhan-taruhan, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah sangat besar. Ini terutama berlaku untuk Yin Zuanghong. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat rumit. Dia tidak pernah berharap Chu Feng bersedia bertaruh dengan hidupnya karena urusan tanah merah gaun merah mereka. Bocah cilik, kamu bilang kamu akan menggunakan hidupmu sebagai taruhan judi. Tanya tetua dari Mystic Cave Science. Itu benar, aku mempertaruhkan hidupku. Jika kamu semua akan kalah, kamu hanya perlu menyerahkan tali itu. Namun, jika kamu ingin menang, kamu tidak hanya akan dapat memperoleh manik ini, tetapi kamu juga dapat mengambil hidup aku, kata Chu Feng. Bocah cilik, tidak akan pernah kubayangkan kalau kamu sebenarnya cukup berani. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar percaya diri pada diri sendiri, atau jika kamu benar-benar tidak takut mati. Tapi, bocah nakal, kami hanya tertarik pada harta. Kami sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan kamu, kata yang sulung dari gua suci mistik. Bahkan jika kamu menyetujuinya, tanah suci gaun merah kami tidak akan membiarkan hidup Tuan Muda Asura menjadi taruhan judi, kata kepala sekolah gaun merah tanah suci. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke Chu Feng. Tuan Muda Asura, apakah kamu benar-benar mau bertarung atas nama tanah suci gaun merah kami?
Nyonya kepala sekolah, Nona Yin Zuanghong adalah teman aku. Bisnisnya adalah bisnis aku. Petik 2. Selain itu, aku punya keluhan dengan para orang suci gua mistik ini untuk memulai. Kembali di gerbang mansion roh dunia, aku menggunakan kekuatan pembentukan roh aku untuk menekan mereka. Karena itu, aku benar-benar menang dengan keuntungan yang tidak adil. Petik 2. Hari ini, aku ingin menggunakan kemampuan aku sendiri untuk memberi mereka pelajaran, kata Chu Feng. Sangat baik, Tuan Muda Asura benar-benar berani dan berwawasan luas. Aku, Han Xiu, mengagumi kamu. Petik 2. Setelah kepala sekolah gaun merah tanah suci selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan pandangannya ke Mystic Cave Science. Wosh! Ketika dia berbicara, dia melempar kasing yang dia pegang di tangannya kepada yang sulung dari Mystic Cave Science. Adegan ini membawa kesedihan besar dan sakit hati bagi para tetua di tanah suci gaun merah. Adapun orang suci gua mistik, mereka liar dengan sukacita. Meskipun penampilan wajah mereka tertutup, orang bisa membayangkan betapa senangnya mereka harus melihat. Lagi pula, di dalam peti itu ada harta karun perlindungan tanah suci gaun merah, sesuatu yang dirindukan orang suci mistik untuk siang dan malam. Bas. Namun, tepat pada saat itu, cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit. Cahaya itu berwarna pelangi. Cahaya pelangi yang mempesona mewarnai seluruh pelangi langit. Cahaya itu datang dari tangan kepala sekolah Red Dress Holy Land. Sebuah permata muncul di tangannya. Permata itu tampaknya berisi 7 makhluk hidup yang berbeda. Setiap makhluk hidup adalah warna tertentu, dan mereka dapat terlihat berputar-putar di permata. Yang paling penting, aura yang dipancarkan oleh permata itu sangat kuat. Permata itu adalah harta langka. Tidak hanya itu mampu digunakan untuk melatih, tetapi juga harta langka yang bisa digunakan untuk memperbaiki senjata. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat wajah-wajah orang suci gua mistik, dia bisa merasakan tatapan mereka. Chu Feng bisa merasakan betapa bersemangat dan gembira mereka ketika tatapan mereka mendarat di permata. Batu pelangi zaman kuno, itu adalah harta yang bahkan lebih berharga daripada manik budidaya formasi roh itu. Gaun merah kepala sekolah, apa niatmu di balik mengeluarkan batu pelangi era kuno itu? Tanya tetua dari Mystic Cave Science. Mystic Cave Science, apakah kalian semua berani bertaruh sekali lagi? Jika kalian semua bersedia bertaruh sekali lagi, aku bersedia menggunakan batu pelangi era kuno ini sebagai taruhan, kata kepala sekolah gaun merah tanah suci. Jika kamu ingin bertaruh lagi, itu juga tidak masalah. Namun, aku tidak akan menggunakan Yin Seang Rope Siling sebagai taruhan-taruhan lagi. Petik 2. Jika kamu ingin menang, kamu hanya akan dapat memenangkan kembali manik budidaya formasi roh kamu. Namun, jika kamu kalah, batu pelangi era kuno itu akan menjadi milik kami, kata tetua suci Mystic Cave Science. Tercela, tak tahu malu. Petik 2. Betul sekali. Kamu sendiri mendeklarasikan batu pelangi era kuno lebih berharga daripada manik-manik budidaya formasi roh. Petik 2. Bahkan jika itu taruhan, kamu harus menggunakan harta bernilai yang setara untuk bertaruh, atau mengizinkan kami untuk mengajukan persyaratan. Bagaimana kamu bisa memutuskan untuk menggunakan sesuatu sebagai taruhan-taruhan hanya karena kamu merasa menyukainya? Petik 2. Para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Semuanya, kamu perlu memahami situasimu. Kalian semua yang ingin bertaruh dengan kami lagi. Petik 2. Bukan kami yang memaksamu untuk bertaruh dengan kami lagi. Bagaimanapun juga, itu adalah kondisiku. Jika kamu bersedia bertaruh dengan kondisi itu, maka kami akan bertaruh. Jika kamu tidak mau, kita bisa melupakan perjudian, kata yang sulung dari Mystic Cave Science dengan cara yang sangat acuh tak acuh. Kamu. Para tetua Red Dress Holy Land semuanya mengertakkan gigi mereka dengan marah setelah mendengar kata-kata itu. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lagi pula, apa yang dikatakan tetua gua mistik gua juga masuk akal. Tuan Muda Asura, kami harus merepotkanmu. Kepala sekolah Red Dress Holy Land memandang ke Chu Feng. Ada ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Melihat itu, Chu Feng mengerti bahwa itu Yin Yang Soul Sealing Rope harus sangat penting bagi Red Dress Holy Land. Kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan upaya seperti itu untuk memperolehnya, bahkan akan bertaruh dengan para Mystic Cave Science yang terkenal buruk. Bahkan setelah Mystic Cave Science mengajukan perjanjian yang tidak adil,
Kepala Sekolah Red Dress Holy Land masih bersedia menerimanya. Bab 3843 dicocokkan secara merata. Senior, tolong yakinlah, junior ini pasti akan kembali menang. Chu Feng melonjak ke langit dan turun ke tengah alun-alun setelah mengucapkan kata-kata itu. Ke-11, apakah kamu akan menjadi orang yang melawan aku? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Bocah kecil, awasi kata-katamu. Sejak kapan ke-11 adalah sesuatu yang bisa kamu hubungi aku? Petik 2. Panggil ayahmu sebagai tuan ke-11. Ke-11 langsung sangat tidak senang. Raja, seseorang yang tercela dan tak tahu malu sepertimu layak mendapat gelar tuan. Cemoohan Chu Feng. Keparat, hari ini, aku harus memberimu pelajaran dengan benar. Petik 2. Brat, pakailah itu. Jika kamu berani mengenakannya, ayah kamu akan memukuli kamu dengan sangat buruk sehingga kamu akan mencari-cari gigi di lantai, bahkan lebih buruk daripada sampah tua di sana. Petik 2. Saat Eleven berbicara, dia menunjuk ke Zhang Duotuo, yang sudah meninggalkan alun-alun, dan sedang merawat lukanya di dekatnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhang Duotuo dan Meng Rufei berubah sangat buruk. Mereka sudah mengundurkan diri dari panggung, namun mereka masih dihina. Ini tidak bisa ditoleransi. Pada saat itu, Chu Feng sudah menempatkan jubah khusus di atas dirinya sendiri. Dia tidak memeriksanya terlalu banyak. Lagi pula, dia sudah memeriksanya ketika Eleven bertarung melawan Zhang Duotuo. Mantel itu adalah harta. Jika seseorang memakai jubah, sepertinya budidaya seseorang akan dibatasi terlepas dari tingkat budidaya yang mungkin dimiliki seseorang. Hanya kekuatan roh yang bisa digunakan setelah mengenakan jubah. Kecuali jika seseorang melepaskan jubahnya, itu akan sama dengan kehilangan kultivasi seseorang. Chu Feng tidak tahu di mana Mystic Cave Science telah mendapatkan jubah itu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah harta karun. Datang. Tampaknya kekalahan kamu terakhir kali masih belum cukup menyedihkan. Aku akan membuat kamu lebih menderita kali ini, kata Chu Feng dengan nada provokatif. Bocah kecil, ayahmu ceroboh terakhir kali. Kali ini, kamu akan mengetahui seberapa kuat ayahmu. Petik 2. Saat dia berbicara, ke-11 menempatkan kedua telapak tangannya. Dia tidak secara langsung menyerang Chu Feng. Sebagai gantinya, ia mulai membuat formasi roh. Adapun Chu Feng, dia juga menggenggam kedua telapak tangannya dan mulai mengatur pembentukan roh. Setelah menyaksikan pertandingan antara ke-11 dan Zhang Duotuo, Chu Feng menyadari bahwa ke-11 benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan rohnya telah meningkat pesat. Itu bukan hanya perubahan yang disebabkan oleh teknik roh dunianya meningkat dari tanda serangga ke tanda ular. Kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa terlalu ceroboh terhadapnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Eleven telah habis-habisan ketika dia bertarung melawan Zhang Duotuo sebelumnya. Anak nakal kecil, kamu benar-benar berani untuk mengatur pembentukan roh pada saat yang sama dengan ayahmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan pembentukan roh ayahmu dengan milikmu sendiri? Ke-11 benar-benar bermulut vulgar. Dia tidak memiliki sikap seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, perilakunya lebih seperti bocah. Bahkan saat menyiapkan pembentukan rohnya, mulutnya masih bergerak dan menghina Chu Feng tanpa henti. Kamu pasti lupa bagaimana kamu dipukuli secara menyedihkan olehku untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak dapat mengingat seberapa kuat aku, kamu dapat pergi dan bertanya kepada kakak tertua kamu bagaimana rasanya dipermainkan oleh spiritualis dunia Saint Cloak Marcus Serangga sebagai spiritualis dunia Saint Snake Mark Saint Cloak. Seperti Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia melirik provokatif pada tetua dari Mystic Cave Science. Bocah sialan ini berani mengejekku. Ke-11, beri dia pelajaran. Kalahkan dia sampai dia mulai memanggil ayah dan ibunya. Kalahkan dia sampai dia mulai memanggil kita sebagai leluhur. Teriak tetua dari Mystic Cave Science. Kakak sulung, yakinlah. Aku akan membuatnya menyadari betapa kuatnya kita sebenarnya, kata ke-11. Seberapa kuat dirimu sebenarnya? Jika itu masalahnya, kurasa aku mengerti sekarang. Akan terlihat bahwa meskipun kalian semua berhasil menyelinap masuk ke gerbang mansion roh dunia dengan menipu, teknik roh duniamu masih ditekan olehnya. Tidak heran kalian semua sangat lemah saat itu. Kamu hanyalah spiritualis dunia terlemah yang pernah aku temui, kata Chu Feng mengejek. Bocah sialan,
kamu benar-benar memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan. Karena kamu begitu suka menyemburkan omong kosong, silakan dan katakan lagi. Jika kamu tidak cepat mengatakan lebih banyak, kamu tidak akan dapat berbicara lagi, karena kamu sudah membuatku marah. Aku, Tuan ke-11, akan segera membuatmu menangis. Ruar. Setelah ke-11 selesai mengatakan kata-kata itu, kekuatan roh yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Kekuatan roh melonjak ke langit, berputar di sekitar, dan mengembun menjadi naga raksasa. Panjang naga itu lebih dari 10.000 meter. Meskipun terdiri dari kekuatan roh, itu sangat realistis dan seperti kehidupan. Itu seperti naga sungguhan saat ia mengaum dengan anggun. Naga itu membuka mulutnya yang ganas dan membuat garis lurus untuk Chu Feng. Sepertinya itu berencana untuk melahap Chu Feng dengan satu gigitan. Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, kekuatan roh juga melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan rohnya berputar ke langit dan berkumpul bersama, itu juga membentuk naga yang sangat besar. Panjang naga ini juga 10.000 meter. Ukuran dan auranya sama sekali tidak lebih lemah dari naga besar yang diringkas oleh elefen. Roar! Naga mengaum terdengar tanpa henti. Sepertinya mengaum akan merobek kekosongan. Dalam sekejap mata, kedua naga raksasa itu bertabrakan. Langit dan bumi menjadi gelap ketika guntur meledak tanpa henti. Bahkan langit dan bumi dipengaruhi oleh dua naga formasi roh yang sangat besar. Namun, setelah serangkaian konfrontasi, kedua naga itu masih menemui jalan buntu. Hasil ini mengejutkan banyak orang. Zhuang Hong, temanmu itu benar-benar luar biasa. Pada saat itu, para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah semua melihat ke Yin Zhuang Hong, dan memuji Chu Feng tanpa henti. Mereka sebenarnya tidak terlalu berharap padanya. Setelah semua, Chu Feng baru saja menjadi dunia jubah Saint Mark Ular. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia hanya orang dari generasi muda. Mereka merasa bahwa penerapan teknik roh dunia Chu Feng pasti akan kalah dengan monster tua dari Mystic Cave Science. Alasan mengapa mereka bersedia untuk memiliki Chu Feng bertarung atas nama mereka meskipun mereka berpikir bahwa dia tidak akan cocok untuk para Mystic Cave Science karena mereka tidak punya pilihan. Mereka tahu kepribadian orang suci gua mistik dengan sangat baik. Jika mereka tidak berusaha mendapatkan kembali harta mereka pada saat itu, mereka mungkin tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. The Mystic Cave Science adalah sekelompok yang akan segera kabur setelah mendapatkan keuntungan. Kemungkinan besar, di masa depan, tidak peduli bagaimana Tanah Suci Gaun Merah mereka berusaha mengundang orang suci gua mistik lagi, mereka tidak akan pernah kembali. Dengan demikian, meningkatkan taruhan judi mereka dan membuat Chu Feng bertarung atas nama mereka hanyalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Dapat dikatakan bahwa mereka memutuskan untuk memasukkan semuanya ke dalam pertaruhan. Namun, melihat bahwa Chu Feng benar-benar dapat dicocokkan secara merata melawan Mystic Cave Saint Eleven, dia mungkin benar-benar bisa menang. Karena itu, mereka secara alami senang melampaui harapan mereka. Pada saat orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah merasa sangat gembira, Zhang Duotuo merasa sangat muram. Meskipun Chu Feng hanya dicocokkan secara merata melawan Eleven pada saat itu, dia setidaknya bisa dicocokkan secara merata. Dia, Zhang Duotuo, di sisi lain, telah dikalahkan oleh Mystic Cave Science Eleven dalam satu pertarungan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama sekali. Kontras yang intens ini bahkan membuat dia merasa bahwa dia sangat terhina. Bab 3844 berpartisipasi bersama. Roar. Naga itu mengaum tanpa henti. Mereka tampak lebih tajam dari sebelumnya. Setelah diperiksa lebih dekat, kedua naga besar itu benar-benar tumbuh sangat besar. Bahkan cahaya yang mereka pancarkan semakin terang. Chu Feng dan Eleven keduanya melepaskan kekuatan roh mereka tanpa henti, dan meningkatkan kekuatan naga besar masing-masing. Keduanya berencana mengandalkan naga besar mereka untuk mengalahkan lawan mereka, dan menentukan hasil pertempuran. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah 2 jam berlalu, timbangan akhirnya mulai bergerak. Dari ekspresi kegembiraan dari kerumunan dari Tanah Merah Gaun Merah, orang bisa membayangkan apa yang terjadi. Pertempuran mulai memberi tip pada Chu Feng. Kekuatan roh seorang spiritis dunia tidak terbatas. Kuantitas kekuatan roh yang dimiliki sebenarnya terbatas.
Saat kedua pria itu terus menghimpun naga besar mereka masing-masing dengan kekuatan roh, mereka dengan cepat melelahkan kekuatan roh mereka sendiri. The Mystic Cave Science Eleven saat ini menunjukkan tanda-tanda memiliki kekuatan roh yang tidak memadai. Naga pembentukan roh besar Chu Feng masih tumbuh. Namun, pembentukan roh naga yang luar biasa dari Eleven stagnan. Dengan situasi seperti itu, naga formasi roh besar Chu Feng secara alami mulai mendapatkan keuntungan. Merasa tidak senang, ke-11 mengutuk keras. Sialan, kenapa kamu memiliki begitu banyak kekuatan roh? Anak nakal sialan, apakah kamu minum obat untuk meningkatkan kekuatan rohmu? Petik 2. Aku sudah memberitahu kamu sebelumnya bahwa para spiritis dunia memiliki perbedaan kekuatan. Jumlah kekuatan roh yang dimiliki oleh seorang roh dunia adalah tanda perbedaan. Apakah kamu sekarang tahu perbedaan antara kamu dan aku? Petik 2. Kentut tua, kamu sudah berlatih sangat lama dengan sia-sia. Kamu harus menghabiskan seluruh waktu kamu hidup seperti anjing. Bagaimana kamu bisa menjadi tidak berguna ini? Kamu sudah dilatih selama bertahun-tahun, namun kamu lebih rendah daripada aku, orang dari generasi muda. Petik 2. Chu Feng bukan orang yang sopan. Dia mulai menghina dan menertawakan ke-11 orang suci gua mistik tanpa henti. Sudah pada posisi yang kurang menguntungkan, ke-11 mulai gemetar karena marah setelah dihina oleh Chu Feng. Dari penampilannya yang gemetaran, orang bisa membayangkan bagaimana rupa wajahnya. Sepertinya, dia menggertakkan giginya dengan geram sehingga mereka akan dihancurkan. Bocah cilik, jangan bertindak sombong. Hasil dari pertempuran masih belum diputuskan. Ayahmu akan memberitahu kamu siapa yang lebih kuat. Raung Eleven. Kemudian, dia mulai mengendalikan naga pembentuk rohnya yang luar biasa dengan seluruh kekuatannya. Melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Chu Feng dengan kekuatan roh saja, ia telah memutuskan untuk menggunakan teknik pertempurannya untuk mengalahkan Chu Feng. Sayangnya, dia delusi. Dia tidak tahu bahwa teknik pertempuran adalah apa yang paling cakap dimiliki Feng Feng. Naga yang sangat besar yang dikendalikan Chu Feng sangat ganas. Segera, itu merobek naga besar ke-11. Kemudian, naga formasi roh yang sangat besar membuka mulutnya yang ganas dan bergegas untuk menelan ke-11. Melihat kekalahan itu tidak terhindarkan, Eleven menggunakan harta untuk melarikan diri. Sayangnya, dia masih ditangkap oleh naga besar Chu Feng. Berhenti, ayahmu mengakui. Petik 2. Mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri, Eleven meneriakkan konsesinya. Suaranya dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Namun, dia sama sekali tidak malu. Dari sini, orang bisa melihat bahwa Eleven masih sangat berkulit tebal. Sebelum mereka bertempur, Eleven telah membual tanpa henti. Namun, setelah melihat bahwa dia bukan tandingan Chu Feng, dia segera mengakui, dan tidak merasa itu tidak pantas sedikit pun. Kulitnya benar-benar tebal. Begitu ke-11 mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah semuanya tersenyum dengan gembira. Mereka semua adalah tokoh besar, namun mereka tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Bahkan Yin Zuanghong yang dingin dan terpisah tersenyum menawan. Seperti kata pepatah, semakin jarang sesuatu terjadi, semakin besar nilainya. Senyum manis dan menawan yang muncul pada kecantikan sedingin es itu mirip dengan menyaksikan pemandangan yang mengesankan. Melihat senyum itu, orang akan merasa riang dan santai. Bahkan wanita akan sangat menyukai senyum itu. Karena kamu kalah, kamu harus menegakkan taruhan. Kembalikan Bad Cultivation Formation Spirit itu kepada pemiliknya yang sah. Chu Feng berkata kepada yang sulung dari Mystic Cave Science. Menurutmu siapa kita jadi orang suci gua mistik? Kami selalu menepati janji kami. Petik 2. Ketika tetua dari Mystic Cave Science berbicara, dia mengangkat tangannya dan benar-benar mengembalikan manik-manik budidaya formasi roh ke kepala sekolah gaun merah tanah suci. Bocah cilik, kamu cukup mampu, kata sulung dari gua mistik gua kepada Chu Feng. Bukankah kamu sudah tahu apakah aku mampu atau tidak, kata Chu Feng. Di pertandingan kami terakhir kali aku tidak menunjukkan kekuatan penuhku. Tidak ada yang bisa membuat kamu senang. Petik 2. Jika kamu mampu, mengapa kamu tidak bertarung lagi denganku? Kata Mystic Cave Science Eldest. Itulah tepatnya kata-kata yang aku tunggu-tunggu. Jika kita ingin bertaruh lagi, kamu harus menggunakan Yin Seang Rope Siling Yin yang itu sebagai taruhan-taruhan, kata Chu Feng.
Itu tidak masalah sama sekali. Namun, kamu harus menggunakan Bad Cultivation Culturation Spirit dan Rainbow Stone era kuno sebagai taruhan judi, kata yang sulung dari Mystic Cave Science. Kamu benar-benar menginginkan kedua harta karun perlindungan tanah suci Red Dress kami. Kamu terlalu berlebihan. Petik 2. Mystic Cave Science, tidak peduli seberapa tak tahu malu kalian semua, bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu sejauh itu? Mengkritik para tetua dari tanah suci gaun merah. Apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Jika tidak, maka kita akan pergi. Petik 2. Lagi pula, kita sudah memenangkan pertaruhan asli kita. Kaulah yang kalah. Petik 2. Karena kita akan memiliki pertaruhan yang sama sekali baru, pasak judi secara alami akan ditentukan kembali, tetua dari Mystic Cave Science berbicara dengan kebenaran dan keyakinan. Ini, merasa tak berdaya, para tetua Red Dress Holy Land semua melihat ke kepala sekolah mereka. Pandangan mereka agak rumit. Dari tatapan mereka, sepertinya mereka ingin mendesak kepala sekolah mereka untuk hanya membatalkan masalah ini. Lagi pula, para Mystic Cave Saint hanya menggertak mereka dengan tak tertahankan. Namun, yang mengejutkan mereka, kepala sekolah Red Dress Holy Land mereka memandang ke Chu Feng. Tuan Muda Asura, aku harus menyulitkanmu melawan mereka lagi. Kata-katanya telah memberitahu semua orang tentang keputusannya. Meskipun para Mystic Cave Science telah mengajukan permintaan kasar seperti itu, dia masih setuju untuk itu. Tunggu, aku belum selesai berbicara. Kali ini, Sains Mystic Cave kita semua akan berpartisipasi bersama. Petik 2. Jadi, kalian semua harus mempertimbangkan hal-hal sedikit lebih. Yang tertua dari Gua Suci Mistik berbicara dengan senyum berseri-seri. Bab 3845 berbicara dengan kekuatan. Apa? Kamu semua ingin berpartisipasi bersama. Kamu ingin pergi 11 lawan 1 melawan Tuan Muda Asura, orang dari generasi yang lebih muda. Para tetua Red Dress Holy Land semuanya tercengang. Menghadapi tatapan orang banyak yang takjub, tetua Mystic Cave Science menganggukkan kepalanya. Tepat, benar-benar tak tahu malu yang melampaui keyakinan. Apapun yang terjadi, kamu semua adalah individu terkenal di All Heaven Starfield. Bagaimana kamu bisa berani menindas seseorang dari generasi muda seperti ini? Petik 2. Para tetua Red Dress Holy Land semuanya mengertakkan gigi mereka dengan marah. Mereka ingin mengalahkan Mystic Cave Science hingga mati. Lady Headmaster, reputasi Mystic Cave Science benar-benar tidak sia-sia. Mereka benar-benar tak tahu malu tanpa garis dasar. Petik 2. Kita tidak boleh terus berjudi dengan orang-orang seperti mereka. Kita harus langsung mengusir mereka dari sini. Petik 2. Tidak, bagaimana kita bisa mengusir mereka secara langsung? Mereka menyelinap masuk ke gerbang pembentukan roh dunia dengan menipu. Kita harus menangkap mereka, menyerahkannya ke Pegunungan Tujuh Suns, dan meminta Grandmaster Yuan Shu menanganinya. Petik 2. Para tetua Red Dress Holy Land benar-benar marah. Mereka tidak lagi ingin melanjutkan pertaruhan. Sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana cara menghukum para Mystic Cave Science. Berjudi atau tidak? Hanya satu kata. Petik 2. Jika kamu tidak dapat mengalahkan dengan anggun, maka katakan saja secara langsung daripada mengancam kita di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita, para orang suci gua mistik, begitu mudah diintimidasi? Jika kamu tidak ingin mematuhi aturan dan ingin menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan kami, kamu bisa mencobanya. Silakan dan lihat apakah kita, para Mystic Cave Science, adalah ikan di atas talenan, atau mimpi buruk yang seharusnya tidak terprovokasi oleh tanah merah gaunmu. The Mystic Cave Science tidak menunjukkan rasa takut terhadap ancaman dari para tetua Red Dress Holy Land. Sebaliknya, mereka mengejek mereka. Tuan Muda Asura, apakah kamu bersedia mencoba melawan 11 dari mereka sendiri? Kepala sekolah gaun merah tanah suci memandang ke Chu Feng lagi. Dia benar-benar berusaha menerima persyaratan. Kata-katanya menyebabkan kecemasan besar bagi para tetua berpakaian merah di tanah suci. Nyonya kepala sekolah, tuntutan mereka terlalu berlebihan. Kita tidak bisa memiliki Tuan Muda Asura menghadapi bahaya seperti itu. Petik 2. Nyonya kepala sekolah, kamu tidak boleh menerima persyaratan mereka, desak para tua-tua dari tanah suci gaun merah mendesak. Diam. Kepala sekolah Red Dress Holy Land mengungkapkan ekspresi tidak senang. Teriakannya, tenang, tidak keras. Namun, setelah dia mengatakannya,
para tetua Red Dress Holy Land semua menutup mulut mereka. Lady Headmaster, Asura ini bersedia mencobanya, kata Chu Feng. Sangat baik, aku harus merepotkan Tuan Muda Asura kalau begitu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kepala Sekolah Gaun Merah Tanah Suci mengalihkan pandangannya ke Mystic Cave Science. Mystic Cave Science, kami menerima permintaanmu yang tidak masuk akal. Jika kalian semua berani bermain trik lagi jika kita menang, jangan salahkan aku, Han Xiu, karena tidak sopan. Petik 2. Gaun Merah Kepala Sekolah, kamu tidak perlu khawatir. Kami, orang suci Gua Mistik, adalah orang-orang jujur dengan integritas, kata tetua orang suci Gua Mistik dengan senyum berseri-seri. Wosh, wosh, wosh. 10 orang lainnya dari Mystic Cave Science semuanya melayang ke langit dan mendarat di alun-alun. Pada saat itu, 11 orang dari Mystic Cave Science semua berdiri di alun-alun dan menghadap Chu Feng. Melihat adegan ini, para tetua berpakaian merah tanah suci sangat gugup sehingga hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Bahkan Yin Zhuanghong, seseorang yang selalu bisa membuatnya tetap tenang, memiliki wajah yang sangat cemas. Lagi pula, mereka semua adalah orang suci Gua Mistik. Meskipun rumor tentang Mystic Cave Science agak buruk, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh bagaimana yang paling lemah dari Saint Mystic Cave, ke-11, mampu mengalahkan Zhang Duotuo dalam satu pertarungan. Tidak peduli apapun, Zhang Duotuo adalah seorang roh dunia terkenal dari realitas atas reinkarnasi mereka. Meskipun Chu Feng telah mengalahkan ke-11, dia telah bertarung dengannya selama 2 jam penuh sebelum akhirnya mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Bisa dikatakan kemenangannya tidak mudah didapat. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar akan menghadapi ke-11 Gua Suci Mistik sendirian. Siapapun bisa mengatakan bahwa peluang kemenangan untuk Chu Feng akan sangat tipis. Orang suci Gua Mistik, apakah kamu semua siap? Tanya Chu Feng tiba-tiba. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Mereka menemukan bahwa Chu Feng tidak menunjukkan jejak rasa takut di wajahnya meskipun dia menghadapi semua orang suci Gua Mistik. Sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum itu agak aneh. Sepertinya itu mengandung semacam konspirasi. Bocah cilik, kamu benar-benar sombong. Ayahmu tidak takut padamu bahkan saat membawamu sendirian. Dan sekarang, kita semua 11 bersaudara berdiri di sini. Bagaimana mungkin kami takut pada kamu? Petik 2. Aku tahu bahwa kamu menahan diri ketika kamu bertarung melawan Eleven. Kamu sedang mencoba untuk melestarikan kekuatan kamu dan menangkap kami lengah, bukan? Petik 2. Sayangnya, kamu salah perhitungan. Ayahmu, aku tidak mudah tertipu, kata yang sulung dari Mystic Cave Science. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tiba-tiba menyadari. Ternyata Chu Feng benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Itu karena tetua suci Mystic Cave melihat melalui rencana Chu Feng bahwa dia telah membuat permintaan kasar. Ketika kerumunan menatap Chu Feng lagi, mereka tiba-tiba tidak lagi merasa begitu banyak keputusasaan. Sebaliknya, mereka lebih menantikan pertandingan. Mereka semua ingin tahu apakah Chu Feng benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya seperti yang dinyatakan oleh tetua Gua Mistik. Jadi begitu, tidak heran kamu tidak berani membawa aku sendirian. Jadi kamu takut. Senyum di wajah Chu Feng menjadi semakin mengejek. Takut, anak nakal, jika itu yang kamu pikirkan, kamu salah besar. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahmu akan takut padamu? Apa yang aku lakukan disebut menang dengan pasti. Cukup, tidak perlu melanjutkan dengan kata-kata tak berguna yang tidak berguna ini. Maju dan lepaskan kekuatan kamu. Ayahmu juga ingin melihat dengan tepat seberapa besar kekuatan yang kamu sembunyikan. Petik 2. Yang mengatakan, aku sebaiknya memberitahumu ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu sembunyikan, itu semua tidak berguna, karena kamu pasti akan kehilangan hari ini, kata yang sulung dari Mystic Cave Science. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari mengutuk dalam hatinya pada betapa tak tahu malu bajingan tua itu. Tidak perlu melanjutkan dengan kata-kata tak berguna yang tidak berguna seperti itu. Kamu tidak berencana membuatku membantahmu sekarang setelah kamu selesai berbicara. Yang mengatakan, Chu Feng tidak membantah yang sulung dari Gua Suci Mistik. Lagi pula,
dia tidak ingin menghabiskan waktu berdebat dengan mereka. Dia telah memutuskan untuk berbicara dengan kekuatannya. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 3846 mengambil On 11 Saint jubah sendiri. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke atas Mystic Cave Science. Meskipun dia tahu bahwa mereka telah siap, Chu Feng masih memiliki tampilan yang penuh percaya diri. Seolah-olah dialah yang memegang kemenangan di tangannya. Brat, ekspresi seperti apa itu? Sepertinya kamu merasa sangat tidak berdamai. Tanya para Mystic Cave Science. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Asura, pasti memenangkan pertandingan ini. Boom. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, bumi mulai bergetar hebat. Setelah itu, ruang kosong dan sekitarnya juga mulai bergetar. Bahkan warna langit biru telah berubah. Chu Feng telah melepaskan kekuatan rohnya. Kekuatan rohnya melonjak ke langit dan menutupi seluruh ruang. Jumlah kekuatan roh hanya mengejutkan dan mengguncang semua orang. Bahkan para Mystic Cave Science tercengang melihat kekuatan rohnya. Bocah ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng telah menyembunyikan kekuatannya, mereka tidak mengantisipasi dia menyembunyikan begitu banyak. Tidak hanya kekuatan roh Chu Feng yang tak terbatas luas dan tampaknya tak terbatas, tetapi kekuatan pertempuran kekuatan rohnya juga pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Orang ini apakah dia masih manusia? Pada saat itu, bahkan Meng Rufei, yang sangat membenci Chu Feng, memiliki ekspresi ketakutan. Dia benar-benar ketakutan saat melihat kekuatan roh Chu Feng. Bukan karena dia terlalu pengecut. Sebaliknya, kekuatan roh yang dipancarkan oleh Chu Feng terlalu kuat. Meng Rufei telah melakukan perjalanan jauh dengan tuannya, Zheng Duotuo. Dengan demikian, ia bisa dikatakan telah mengalami banyak dunia. Apa yang Meng Rufei lihat pada saat itu hanyalah kekuatan roh tingkat Saint Snake Mark paling kuat yang pernah dia lihat. Bukan hanya dia, bahkan tatapan bahwa tuannya memandang ke Chu Feng telah berubah. Kekuatan roh yang kuat, ini hanya akan melahap seluruh wilayah ini. Petik 2. Benar-benar tidak akan pernah kubayangkan Tuan Muda Asura menjadi luar biasa ini. Jenius, dia benar-benar jenius. Tidak bakat kaliber ini tidak bisa lagi digambarkan dengan gelar jenius. Dia adalah iblis, seorang jenius tingkat iblis. Bakat yang ia miliki bukanlah sesuatu yang harus dimiliki manusia. Petik 2. Untuk Tuan Muda Asura memiliki bakat seperti itu, tepatnya dari mana asalnya? Kemungkinan besar, dia berasal dari kekuatan luar biasa. Para tetua Red Dress Holy Land memuji Chu Feng tanpa henti tanpa menahan sama sekali. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya yang sangat kuat, dan banyak dari mereka bahkan utmost exalted, mereka tidak mahir dalam teknik roh dunia. Seperti kata pepatah, amatir menikmati pertunjukan, sedangkan para ahli menikmati keterampilan. Tidak peduli berapa banyak yang mereka capai dalam hal budidaya bela diri, mereka tidak lebih dari sekelompok amatir yang menikmati pertunjukan saat mereka menyaksikan pertandingan antara para spiritualis dunia jubah suci. Penonton yang menikmati pertunjukan tidak dapat melihat detail. Mereka hanya bisa merasakan dan mengalami kekuatan para peserta. Kekuatan Chu Feng telah melepaskan kali ini telah sangat memperluas cakrawala mereka. Meskipun kekuatan pertempuran teknik roh tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan bela diri, mereka jauh lebih hebat dari kekuatan bela diri. Ketika mereka melihat cahaya multiwarna yang memenuhi langit dan meluas hingga puluhan ribu mil terus-menerus, mempengaruhi seluruh wilayah, para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah tidak merasakan apapun selain kekaguman pada Chu Feng. Setelah semua, apa yang ditampilkan Chu Feng adalah semacam kekuatan yang tidak pernah bisa mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Roar! Tiba-tiba, kekuatan roh yang tak terbatas mulai turun dari langit. Kekuatan roh itu sangat kuat. Itu seperti ratusan juta tentara surgawi turun ke dunia fana untuk menghukum iblis. Dengan situasi seperti itu, para orang suci gua mistik tidak berani ceroboh. Mereka semua melepaskan kekuatan roh mereka untuk memblokir serangan Chu Feng. Serangan balik dari Mystic Cave Science juga bukan masalah kecil. Mereka tidak hanya melepaskan kekuatan roh mereka untuk menghadapi serangan Chu Feng. Sebaliknya,
Mereka bekerja bersama untuk membentuk formasi besar. Formasi defensif besar yang didirikan bersama oleh 11 spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak tentu saja akan sangat kuat. Formasi pertahanan besar berubah menjadi benteng yang tak tertembus, dan melindungi mereka di dalamnya. Meskipun kekuatan roh Chu Feng kuat secara tiran, itu tidak dapat menembus benteng, tidak dapat membahayakan para mistik Cave Science. Yang mengatakan, tidak peduli seberapa kuat formasi Grand Defensif mungkin, itu hanya formasi defensif, dan tidak dapat menyerang sama sekali. Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, tubuhnya mulai melepaskan lebih banyak kekuatan roh. Kemudian, kekuatan rohnya berkumpul bersama dan membentuk binatang buas. Binatang buas dari segala bentuk dan penampilan. Namun, masing-masing dari mereka mencapai ketinggian 1000 meter. Binatang buas yang panjangnya ribuan meter bisa dilihat sejauh mata memandang. Mereka begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Adegan saat ini sangat spektakuler. Binatang buas raksasa semua berisi kekuatan ofensif yang sangat besar, dan sedang menyerang para mistik Cave Science secara berturut-turut. Dalam situasi seperti ini, formasi defensif besar yang telah didirikan Science Mystic Cave mulai terhuyung. Retakan mulai muncul di dinding yang tak tertembus. Jika ini terus berlanjut, formasi defensif itu pasti akan dilanggar oleh Chu Feng. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Petik 2. Para tetua Red Dress Holy Land semua bersemangat menyaksikan pertempuran. Bahkan kepala sekolah Red Dress Holy Land mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia awalnya hanya merencanakan untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini dengan peluang rendah. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kartu yang ada di tangannya sebenarnya adalah kartu truf. The Mystic Cave Science bertindak bersama. Oh, situasi macam apa ini? Namun, mereka segera ditekan oleh seseorang dari generasi muda. Sebelum pertandingan dimulai, tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Apa yang salah? Kentut tua, apa ini yang sanggup kalian lakukan 11 ini? Petik 2. Sebelumnya, kamu semua memanggil sampah tua Zhang Duotuo. Cara aku melihatnya, 11 dari kalian sama dengan dia. Kamu adalah sampah tua seperti dia. Chu Feng berteriak keras. Bocah itu, dia benar-benar menghina lelaki tua ini. Zhang Duotuo saat ini merawat lukanya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia sangat marah sehingga dia benar-benar muntah darah. Dia benar-benar tidak pernah mengira bahwa, selain dihina oleh orang suci gua mistik, dia juga akan dihina oleh orang dari generasi yang lebih muda dengan nama Asura. Anak nakal, terlalu dini bagimu untuk bangga. Petik 2. Kami hanya berusaha membuatmu merasa baik dengan membiarkanmu melepaskan kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat mengalahkan kami? Petik 2. Yang mengejutkan orang banyak, meskipun mereka jelas ditekan oleh Chu Feng, yang tertua dari Mystic Cave Science tidak hanya tidak bingung, tetapi dia bahkan mengejek Chu Feng. Kamu sudah sangat tua, apakah mengibas-ngibaskan lidahmu adalah yang paling kamu mampu? Jika kamu memiliki kemampuan sejati, silakan dan lepaskan. Ejek Chu Feng. Bocah cilik, kita para orang suci gua mistik selalu berbicara menggunakan kekuatan. Kami awalnya ingin bermain denganmu lebih lama. Namun, karena kamu tidak mampu menerima niat baik kami, jangan salahkan kami karena tidak sopan terhadap kamu. Petik 2. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ayahmu sekarang akan membuatmu tahu kekuatan sebenarnya dari Mystic Cave Science. Petik 2. Ketika tetua gua suci mistik mengatakan kata-kata itu, orang-orang dari Tanah Merah berpakaian merah awalnya berpikir bahwa dia membual tanpa malu-malu. Namun, yang mengejutkan mereka, tubuhnya mulai bersinar samar setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Seperti baju besi, cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Bab 3847 Kekuatan Harta Karun. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya itu terdiri dari simbol dan rune. Simbol dan rune yang rumit telah terkondensasi menjadi baju zirah. Melihat baju zirah itu, alis Chu Feng menyipit. Armor itu berisi kekuatan aneh. Bahkan Chu Feng tidak dapat mengatakan kekuatan macam apa itu. Namun, Chu Feng merasakan bahaya darinya. Selain itu, patut disebutkan bahwa baju besi simbol dan rune yang aneh tidak hanya muncul pada sulung dari Mystic Cave Science. Sebaliknya, baju besi seperti itu telah muncul di ke-11 gua suci mistik. Segera, simbol pada baju besi mulai berputar dengan cepat. Dengan itu,
mereka mulai bersinar lebih terang. Cahaya yang dipancarkan oleh baju besi melonjak langsung ke langit. Bahkan kekuatan roh Chu Feng tidak bisa menghentikannya. 11 pilar cahaya melonjak ke langit pada saat yang sama dan berubah menjadi jaring raksasa yang dipenuhi simbol dan rune yang menutupi langit. Pada saat yang sama, aura aneh turun dari langit. Sensasi ini, pada saat itu, hati Chu Feng tegang. Ketika aura itu mendarat di atasnya, Chu Feng merasa seolah kekuatannya sedang dibatasi. Kekuatan rohnya yang kuat langsung tumbuh jauh lebih lemah. Namun, sepertinya dia adalah satu-satunya yang terpengaruh olehnya. Semua yang hadir semua tidak terpengaruh. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa lapisan simbol dan tanda muncul di tubuhnya. Simbol dan rune persis sama dengan yang ada di baju besi yang dikenakan oleh Mystic Cave Science. Hanya, simbol dan rune itu sangat kecil. Jika Chu Feng tidak menggunakan metode khusus, dia bahkan tidak akan mendeteksi mereka. Pada saat itu, Chu Feng yakin bahwa meskipun pembentukan roh simbol dan rune di langit tampak sangat mengesankan dan luas, itu hanya menargetkannya. Ini adalah kemampuan yang Mystic Cave Saint gunakan hanya untuknya. Namun, itu tidak menyerupai pembentukan roh biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti semacam harta karun. Paling tidak, itu bukan pembentukan roh yang telah didirikan oleh para Mystic Cave Science. Bagaimana itu? Bocah nakal, kamu harus merasakannya, bukan? Tanya sulung dari Gua Suci Mistik dengan senyum berseri-seri. Apa ini? Tanya Chu Feng. Ini disebut formasi binding armor. Itu mampu berasimilasi dengan lawan seseorang. Petik 2. Misalnya, karena kekuatan rohmu melebihi kami saudara, formasi binding armor akan membuat kekuatan rohmu identik dengan kami saudara. Tentu saja, formasi binding armor ini pada awalnya disiapkan untuk bocah itu Yuan Shu. Bisa dikatakan bahwa kami memberi kamu wajah dengan menggunakannya pada kamu, kata yang sulung dari Mystic Cave Science. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang suci Gua Mistik bersedia menerima pertaruhan ini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa Tanah Suci Gaun Merah akan berusaha meminta bantuan dari Grandmaster Yuan Shu. Ternyata, mereka sudah siap. Menurut mereka, dengan formasi binding armor mereka, bahkan jika Yuan Shu adalah spiritualis dunia Saint Mark jubah-jubah, dia masih akan ditekan oleh formasi binding armor. Formasi binding armor akan menekan kekuatan roh Yuan Shu agar berada pada level yang sama dengan mereka. Itu akan membuat superioritas Yuan Shu menghilang. Sial, orang suci Gua Mistik itu benar-benar memiliki harta karun itu. Petik 2. Untuk menekan kekuatan lawan dengan harta karun karena kekuatannya sendiri tidak cukup, ini terlalu tercela. Orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah semuanya mengecam Mystic Cave Science. Bersemangat. Tepat pada saat itu, formasi pelindung besar di sekitar Mystic Cave Science tiba-tiba hancur. The Mystic Cave Science semua muncul dari tempat persembunyian mereka sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang telah menghapus formasi pelindung agung. Setelah kekuatan roh Chu Feng ditekan, mereka berencana untuk berhenti membela dan melepaskan serangan mereka padanya. Wosh, wosh, wosh. Tepat setelah mereka meninggalkan formasi pelindung besar mereka, binatang buas raksasa yang telah diciptakan Chu Feng sebelumnya segera bergegas menuju mereka. Melihat binatang buas yang masuk, tetua dari Mystic Cave Science melepaskan kekuatan rohnya. Kekuatan rohnya berubah menjadi api yang berputar di sekitar mereka. Meskipun itu juga formasi defensif, itu sangat kuat. Binatang buas besar Chu Feng sangat mirip dengan ngengat terbang ke dalam api. Mereka segera mengeluarkan raungan dan dihancurkan saat memasuki api. Serangan ganas Chu Feng yang tidak dapat diatasi oleh para Mystic Cave Science bahkan ketika bertahan dengan sekuat tenaga sebelumnya sekarang dengan mudah dicegah. Sebelumnya, Chu Feng telah memegang keunggulan mutlak. Namun, dia sekarang telah jatuh ke dalam kerugian total. Bagaimana mungkin? Menurut mereka, apa yang disebut formasi binding armor akan mampu menekan kekuatan roh Tuan Muda Asura. Namun, kekuatan roh mereka harus identik. Petik 2. Mengapa kekuatan roh Tuan Muda Asura melemah sebanyak ini, sedangkan kekuatan roh Mystic Cave Science tidak melemah, tetapi malah menguat? Para tetua berpakaian merah Tanah Suci semuanya berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat kerumunan bingung, Kepala Sekolah Red Dress Holy Land berkata, itu adalah harta di tangan mereka. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, para tetua semua memperhatikan bahwa tetua orang suci Gua Mistik sedang memegang kocokan ekor kuda di tangannya.
Kocokan ekor kuda sangat kecil, jauh lebih kecil dari kocokan ekor kuda biasa. Tampaknya juga tidak istimewa sama sekali. Itu begitu biasa sehingga mereka hampir gagal untuk menyadarinya. Kekuatan roh yang menekan Chu Feng tidak datang dari yang sulung dari gua suci mistik. Sebaliknya, itu berasal dari kocokan ekor kuda itu. Tampaknya kocokan ekor kuda mampu memperkuat kekuatan rohmu. Tanya Chu Feng. Kamu sudah menebak dengan benar. Kocokan ekor kuda aku ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari sisa-sisa era kuno. Itu adalah harta dari era kuno. Petik 2. Itu juga sesuatu yang kami persiapkan untuk Yuan Shu. Seperti yang kamu lihat, formasi binding armor aku mampu menekan kekuatan kamu. Tapi, pada saat yang sama, kekuatan roh kita sendiri juga ditekan olehnya. Kekuatan roh kita ditekan ke tingkat yang identik dengan milikmu. Di bawah keadaan seperti ini, tidak mungkin untuk menentukan pemenang. Paling-paling, kami akan mencapai dasi. Petik 2. Namun, ini berbeda dengan kocokan ekor kuda ini di tangan. Kocokan ekor kuda ini tidak terpengaruh oleh kekuatan formasi binding armor, dan dapat memperkuat kekuatan rohku. Petik 2. Dengan itu di tangan, kamu ditakdirkan untuk kalah. Brat, tahukah kamu sekarang mengapa ayahmu begitu percaya diri untuk bisa mengalahkanmu? Yang tertua dari gua suci mistik mengutak-atik kocokan ekor kuda. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Bab 3848 hasil ditentukan. Kamu semua benar-benar telah melakukan banyak upaya untuk pertaruhan hari ini, kata Chu Feng. Hahaha. Kami awalnya berpikir bahwa lawan kami adalah Yuan Shu. Wajar jika kami mempersiapkan pertaruhan ini dengan sangat hati-hati. Lagi pula, bocah itu benar-benar cukup mampu. Petik 2. Sejujurnya, kami sebenarnya juga membuat metode khusus untuk bersaing. Jika semuanya berjalan sesuai rencana kami, bahkan Yuan Shu itu akan ditakdirkan untuk dikalahkan oleh kami. Petik 2. Adapun kamu, bocah nakal, tidak perlu bagi kita untuk melalui semua upaya merepotkan. Hanya formasi binding armor dan kocokan ekor kuda ini cukup untuk menangani kamu. Petik 2. Itu kata, bocah, untuk bisa memaksa kita, para mistik cave science, untuk menggunakan dua harta kami, kamu cukup mampu. Sayangnya, lawanmu adalah kami. Kamu terlalu tidak berpengalaman. Yang sulung dari gua mistik suci berbicara dengan ekspresi puas diri. Mistik Cave Science, kamu terlalu tak tahu malu. Tidak hanya kamu semua akan 11 melawan satu orang dari generasi muda, tetapi kamu benar-benar bahkan menggunakan dua harta untuk merencanakan melawan lawan kamu. Petik 2. Mistik Cave Science, pertandingan ini tidak adil dan sepihak. Para tetua Red Dress Holy Land semuanya mentertawakan dan memaki para mistik Cave Science. Tidak adil dan sepihak, tidak akan pernah ada banyak penipuan dalam perang. Bagaimana mungkin kecocokan tidak adil dan sepihak? Hanya hasil pertempuran yang penting. Petik 2. Yang tertua dari gua mistik sains tidak menyetujui ejekan para tetua berpakaian merah di tanah suci dengan cara membenarkan diri sendiri. Seolah-olah semua yang dia lakukan adalah wajar dan benar. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara dengan keras, tetua, tidak perlu berdebat dengan orang-orang tak tahu malu seperti mereka. Meskipun para mistik Cave Science telah menggunakan dua harta dan secara praktis mendapatkan keunggulan absolut darinya, masih belum ada rasa takut atau panik di wajah Chu Feng. Brat, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa mengakui kekalahan dirimu sendiri, atau kamu bisa terus bertahan. Jika kamu memilih opsi kedua, aku ayahmu akan memukulmu habis-habisan sehingga kamu akan mencari gigimu di lantai. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mengakui kekalahan, kata yang sulung dari gua suci mistik. Chu Feng tersenyum tipis. Bagaimana jika aku menolak untuk mengambil pilihan? Kamu harus memilih satu. Jika kamu menolak untuk memilih, aku akan memilih untuk kamu, kata yang sulung dari Mystic Cave Science. Sombong apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mendominasi segalanya di sini? Tanya Chu Feng. Bocah cilik, kamu benar-benar orang yang menolak untuk meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu, kata tetua suci Mystic Cave. Begitukah? Chu Feng tersenyum mengejek. Lalu, tatapan Chu Feng berubah tajam. Tangannya tumpang tindih saat ia membentuk segel tangan. Sepertinya dia berencana untuk mengendalikan pembentukan roh. Pertarungan ranjang kematian. The Mystic Cave Science berbicara serempak. Namun, mereka semua mengejek Chu Feng. Melihat Chu Feng seperti itu,
para tetua berpakaian merah tanah suci merasa sedih dan tertekan. Chu Feng telah melakukan yang luar biasa. Bahkan jika dia harus mengakui, mereka tidak akan menyalahkannya. Namun, Chu Feng telah menolak untuk mengakui kekalahan bahkan ketika dihadapkan dengan situasi semacam ini. Semangatnya benar-benar menyentuh mereka. Rumble. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar hebat. Kemudian, pilar-pilar cahaya yang menyilaukan mengalir keluar dari bawah bumi secara berurutan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat juga muncul dari bawah tanah dan memenuhi lingkungan sepenuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, lampu-lampu terjalin telah membentuk formasi besar. Dengan Chu Feng di pusat formasi besar, itu menutupi seluruh pulau. Secara alami, para mistik Cave Science juga diliputi oleh formasi agung. Ini adalah pembentukan roh. The Mystic Cave Science mulai panik. Mereka dapat merasakan bahwa pembentukan roh memancarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada mereka semua. Memang, itu adalah pembentukan roh, kata Chu Feng. Kamu sudah mengatur pembentukan roh ini. Mustahil. Kamu sudah dibatasi oleh formasi binding armor. Bagaimana kamu bisa mengatur pembentukan roh yang kuat seperti itu? The Mystic Cave Science semua menggelengkan kepala mereka berulang kali. Aku tidak pernah mengatakan aku mengatur pembentukan roh ini sekarang. Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Bagaimana apanya? Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu mengatur pembentukan roh ini sebelumnya? Tanya tetua dari Mystic Cave Science. Cerdas, kata Chu Feng. Sial, bocah kecil ini benar-benar mengatur pembentukan roh sejak awal. Petik 2. Kapan? Tepatnya kapan kamu mengatur pembentukan roh ini? Petik 2. Untuk pembentukan roh kaliber ini, bahkan jika kamu memasangnya secara diam-diam, masih akan memakan waktu cukup lama untuk melakukannya, kata orang suci sulung dari Gua Mistik. Tidak terlalu buruk, aku tidak menghabiskan banyak waktu. Hanya sedikit lebih dari 2 jam, kata Chu Feng. Sedikit lebih dari 2 jam. Mungkinkah kamu mengaturnya saat bertarung melawan Eleven? Sial. Kami dibuat bodoh oleh bocah kecil ini lagi. Petik 2. The Mystic Cave Science tiba-tiba sadar. Setelah melakukannya, mereka semua menjadi sangat marah bahkan nada mereka berubah. Mereka bukan satu-satunya yang tiba-tiba menyadari. Yang lain yang hadir juga menyadari apa yang telah terjadi. Mereka akhirnya menyadari mengapa Chu Feng repot-repot untuk bertarung dengan ke-11 gua suci mistik selama 2 jam penuh, meskipun kekuatannya jauh melampaui dia. Ternyata Chu Feng tidak hanya melakukannya dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Selama periode waktu yang sama, dia telah membuat formasi besar di bawah tanah tanpa ada yang tahu. The Mystic Cave Science mengira bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka karena 2 harta mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng telah membuat persiapan sejak awal. Setelah menyadari semuanya, para tetua berpakaian merah tanah suci mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Bakat Chu Feng pergi tanpa berkata. Dan sekarang, cara berpikirnya sekali lagi mengejutkan mereka. Jika Chu Feng tidak diam-diam mempersiapkan pembentukan rohnya, dia benar-benar akan dikalahkan dalam pertandingan. Boom! Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan itu menjadi semakin terang. Chains juga mulai muncul dari bawah tanah, terbang langsung menuju Mystic Cave Science. The Mystic Cave Science berusaha untuk memblokir rantai. Sayangnya, mereka terlalu kuat. Mereka secara langsung menembus kekuatan roh mereka dan mengikat mereka. Begitu mereka diikat oleh rantai pembentukan roh, rantai itu segera memanas, dan mulai merobek tubuh mereka. The Mystic Cave Science mulai melolong dengan sedih. Bukan karena mereka kurang memiliki daya tahan. Itu hanya karena formasi besar Chu Feng terlalu kuat. Kami mengakui. Petik 2. Segera, para Mystic Cave Science mulai memohon agar Chu Feng berhenti, dan berteriak bahwa mereka kebobolan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengambil kekuatan formasi rohnya. Pada saat itu, semua 11 orang suci gua mistik sedang berbaring tengkurap. Meskipun wajah mereka tidak dapat dilihat, orang dapat mengetahui melalui gerakan tubuh mereka bahwa mereka terengah-engah. Meskipun mereka hanya disiksa oleh rantai pembentukan roh untuk waktu yang sangat singkat, itu telah merugikan mereka. Melihat penampilan menyedihkan dari Mystic Cave Science, orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah semua sangat gembira. Inilah tepatnya yang ingin mereka lihat. Bab 3849 Praktis Seorang Penolong. Mystic Cave Science,
Karena kamu telah kalah, kamu harus menghormati janjimu, bukan? Kata kepala sekolah Red Dress Holy Land. Yakinlah, kami, para orang suci gua mistik, selalu menepati janji kami. Ketika tetua orang suci gua mistik berbicara, dia mengeluarkan tali pengikat jiwa Yin Yang. Namun, dia tidak langsung menyerahkannya kepada kepala sekolah Red Dress Holy Land. Sebagai gantinya, dia pertama kali menatap Chu Feng dengan tatapan pahit dan penuh dengan kasar. Persetan semuanya. Tidak akan pernah aku harapkan bahwa aku akan dikacaukan oleh kamu lagi, bocah terkutuk. Kata tetua gua suci mistik dengan sangat tidak senang. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia membalik lengan bajunya dan melempar Yin Yang Soul Sealing Rope ke kepala sekolah Red Dress Holy Land. Apakah kamu ingin pergi lagi? Chu Feng bertanya kepada Saint Mystic Cave dengan senyum berseri-seri. Lain pergi sajalah. Bocah kecil, aku ingat kamu, kata tetua dari Mystic Cave Science dengan sangat tidak senang. Karena hasilnya sudah diputuskan, kalian semua bisa pergi, kata para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah. Ini sebenarnya adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung dengan Mystic Cave Science. Di masa lalu, mereka hanya mendengar desas-desus tentang mereka. Hanya putri kepala sekolah mereka yang berhubungan langsung dengan mereka. Pada saat itu, para Mystic Cave Science telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada mereka. Justru karena kesan mendalam itulah mereka ingin para Saint Cave Mystic segera keluar dari tanah suci gaun merah mereka. Bahkan, hanya meminta mereka sudah bersikap sopan dan santun. Jika itu bukan karena mempertimbangkan etiket, mereka akan bergegas memberi mereka pelajaran dengan mengalahkan mereka, dan kemudian mengusir mereka keluar setelah itu. Lagi pula, para Mystic Cave Science terlalu tak tahu malu. Untungnya Chu Feng telah hadir. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Yakinlah, bahkan jika kalian semua ingin menahan kami di sini, kami tidak akan tinggal di tempat burukmu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sulung gua suci mistik bersiap untuk pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tunggu. Kepala sekolah gaun merah tanah suci berbicara tiba-tiba. Apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu berencana untuk menahan kita di sini, dan kemudian menyerahkan kita kepada Yuan Su? Biarkan aku memberitahumu ini secara eksplisit. Bukan kita yang berselingkuh untuk masuk ke World Spirit Mansion Gate. Kamu seharusnya tidak percaya bahwa bocah nakal itu membingkai kami. Petik 2. Jika kalian semua bersikeras untuk mempercayainya dan menuduh kami dengan salah, aku akan memberitahumu ini kami, para orang suci gua mistik, tidak begitu mudah diintimidasi, kata tetua orang suci gua mistik. Kamu salah. Itu bukan niat aku. Petik 2. Seperti kata pepatah, mereka yang datang adalah tamu. Karena kalian semua telah datang ke sini, kami, Tanah Suci Gaun Merah, secara alami akan bertindak sebagai tuan rumah, dan memperlakukan kalian semua dengan hormat. Petik 2. Semua orang, mengapa kamu tidak tinggal di Tanah Suci Gaun Merah kami selama beberapa hari lagi? Tanah Suci Gaun Merah kami kebetulan memiliki beberapa harta yang berkaitan dengan teknik roh dunia sehingga kami ingin meminta Grandmaster untuk membantu menguraikan, kata kepala sekolah Gaun Merah Tanah Suci. Chu Feng memperhatikan bahwa Sains Mystic Cave awalnya tidak berniat tinggal. Namun, begitu mereka mendengar kata harta, pandangan mereka segera berubah. Mereka semua mengalihkan pandangan ke kakak tertua mereka, dan sepertinya menunggunya untuk membuat keputusan. Sangat baik, meskipun para tetua Red Dress Holy Land kamu benar-benar tidak memiliki sopan santun, mereka, pada akhirnya, hanyalah tetua. Kami tidak akan menurunkan diri ke level mereka. Petik 2. Karena kepala sekolah gaun merah bermaksud mengundang kita untuk tetap sebagai tamu, kita secara alami harus memberikan wajah kepala sekolah gaun merah, kata yang tertua di gua suci mistik. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi para tetua Red Dress Holy Land semuanya berubah sangat buruk. Bahkan Chu Feng tidak dapat menjaga dirinya dari mengutuk Saint Mystic Cave karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Dia dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal bahkan jika Tanah Suci Gaun Merah mengundang mereka untuk tinggal. Namun, tepat setelah kepala sekolah Gaun Merah Tanah Suci berbicara, mereka segera memutuskan untuk tinggal. Meskipun Chu Feng tahu bahwa mereka hanya tertarik pada harta yang dibicarakan oleh kepala sekolah Gaun Merah Tanah Suci, kulit mereka masih terlalu tebal. Yang sedang berkata, tirai akhirnya jatuh pada masalah ini. Dikalahkan secara menyedihkan,
Zhang Duotuo merasa malu untuk terus tinggal di sekitar. Dia merasa lebih memalukan untuk menyebut pernikahan itu lagi. Karena itu, dia telah mengambil Meng Rufei dan pergi dengan ekornya di antara kedua kakinya pada hari yang sama. Red Dress Holy Land juga tidak punya niat untuk mendesaknya agar tetap tinggal. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Chu Feng, mereka akan menderita kerugian besar semua karena Zhang Duotuo. Adapun Chu Feng, karena keterlibatannya dan menang 2 kali melawan segala rintangan, memungkinkan Tanah Merah Gaun Merah untuk menjadi pemenang terakhir dalam pertaruhan. Ia menjadi seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi Tanah Suci Gaun Merah. Tidak dapat dihindari, Tanah Suci Gaun Merah menyiapkan pesta besar dan banyak hadiah untuk menyatakan terima kasih kepadanya. Semua tetua hadir di pesta itu. Bahkan para murid elit pun hadir. Secara alami, Yin Zuanghong dan kepala sekolah Red Dress Holy Land juga hadir. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa para orang suci gua mistik sebenarnya juga hadir. Selanjutnya, mereka tiba tanpa diminta, dan sedang makan dan minum dengan gembira. Seolah-olah mereka adalah karakter utama dari pesta itu. Benar-benar harus dikatakan bahwa mereka memiliki kulit yang sangat tebal. Setelah pesta itu, para mistik Cave Science benar-benar tinggal di Tanah Suci Gaun Merah. Yang mengatakan, Chu Feng tidak memiliki interaksi dengan mereka. Jadi, dia agak acuh tak acuh dengan masalah mereka tinggal. Chu Feng merasa bahwa keputusan kepala sekolah Red Dress Holy Land untuk memiliki Sains Mystic Cave berbahaya karena mereka mungkin tinggal, pasti bukan karena membutuhkan bantuan mereka untuk hanya menguraikan beberapa harta. Lagi pula, jika dia membutuhkan bantuan untuk menguraikan harta, dia bisa sangat meminta bantuan Chu Feng. Tidak perlu meminta bantuan orang suci gua mistik. The Mystic Cave Science sama sekali tidak memiliki moral dan dasar. Mata mereka bersinar saat mendengar kata harta. Sebagai penguasa Tanah Merah Gaun Merah, kepala sekolah Tanah Merah Gaun Merah tidak mungkin tidak tahu betapa berbahayanya orang suci gua mistik. Meminta mereka untuk tinggal sama saja dengan mengundang harimau ke rumah seseorang. Dengan demikian, Chu Feng curiga bahwa kepala sekolah Red Dress Holy Land harus memiliki alasan sendiri mengapa dia ingin para Mystic Cave Science tinggal. Hanya, dia tidak tahu apa alasannya. Konon, setelah hari itu, perawatan Chu Feng di Tanah Merah berpakaian merah telah berubah sangat besar. Di masa lalu, Lil Xin adalah satu-satunya yang akan membawanya dimsum setiap hari, dan Yin Zuanghong adalah satu-satunya orang yang akan datang menemuinya setiap hari. Namun, setelah Chu Feng mengalahkan Saint Mystic Cave, para tetua dari Tanah Merah berpakaian datang untuk mengunjunginya setiap hari. Bahkan kepala sekolah Gaun Merah Tanah Suci akan sesekali mengunjunginya. Yang paling lucu dari semua, para tetua berpakaian merah Tanah Suci kadang-kadang akan membawa murid pribadi mereka untuk berkunjung ke Chu Feng. Meskipun mereka akan berbicara agak ambigu, mereka menyiratkan bahwa mereka ingin memperkenalkan murid-murid mereka kepadanya dengan harapan menciptakan hubungan untuk pernikahan potensial. Chu Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lagi pula, tidak semua murid tetua adalah kecantikan yang luar biasa. Beberapa sulit digambarkan dengan kata-kata. Tentu saja, Chu Feng tidak tertarik pada mereka terlepas dari penampilan mereka. Sudah lama sekali sejak dia tertarik pada siapapun. Sejak dia memiliki Ziling, Surou dan Sumei di dalam hatinya tampaknya benar-benar penuh, tidak dapat menampung orang lain. Bab 3850 Kunjungan dari Sekte All Surga. Oleh karena itu, urutan di mana orang muncul, kadang-kadang, sangat penting. Orang-orang yang muncul dalam kehidupan Chu Feng pada titik terendahnya mau tidak mau menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya. Meskipun orang-orang yang muncul kemudian juga sangat penting, mereka kurang dalam aspek-aspek tertentu. Singkatnya, meskipun Chu Feng juga telah menerima perawatan dari tamu terhormat sebelumnya, dia sekarang telah menjadi yang paling terkemuka dari semua tamu, dan menikmati perawatan yang tak tertandingi. Bagaimanapun, Chu Feng bisa dikatakan sebagai dermawan Red Dress Holy Land. Secara alami, ia juga menjadi selebriti Tanah Suci Gaun Merah. Orang-orang di Tanah Suci Gaun Merah, dari para tetua hingga para murid, dari wanita yang paling menjijikkan dan jelek hingga wanita cantik yang paling menghancurkan, semuanya mendiskusikan Chu Feng. Nama Asura memenuhi setiap sudut Tanah Suci Gaun Merah. Sebenarnya, para murid yang telah bertemu Chu Feng semua membual tentang pengalaman mereka.
Meskipun Chu Feng telah menerima hormat besar di tanah suci gaun merah, dia berencana untuk pergi. Chu Feng tidak hanya datang ke tanah suci gaun merah untuk memberi wajah Yin Zuanghong. Itu juga karena dia menyadari bahwa dia mungkin membutuhkan bantuannya. Itulah alasan mengapa dia melakukan perjalanan ke tanah suci gaun merah. Sekarang dia telah menyelesaikan masalah ini dan juga telah membuat terobosan yang sukses untuk spiritualis dunia Snake Mark Saint Jubah. Tidak ada artinya baginya untuk terus tinggal di sana. Namun, pada saat Chu Feng berencana untuk pergi, sekelompok orang tiba di tanah suci gaun merah. Chu Feng tertarik pada orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang dari Sekte All Surga. Banyak ahli dari Sekte All Surga telah tiba. Bahkan ada murid selain para tetua. Nangong Yifan, yang disebut jenius nomor 1 dari All Heaven Starfield, memimpin para murid. Adapun orang yang memimpin para tetua, itu adalah Tuo Bacengan. Siapa Tuo Bacengan? Tuo Bacengan itu adalah tetua tertinggi dari Sekte All Surga, dan seorang ahli dengan penanaman peringkat 3 Utmost Exalted. Tuo Bacengan memiliki status yang sangat tinggi di Sekte All Heaven. Dia adalah seseorang dengan status di bawah ini hanya Sekte-Sekte All Surga. Tuo Bacengan juga orang yang pergi ke Ancestral Martial Starfield untuk mendukung klan surgawi Linghu. Jika itu bukan Long Dauzi kota marsial naga leluhur yang hadir hari itu, Chu Feng dan seluruh klan surgawi kemungkinan besar akan benar-benar musnah. Sejak hari itu, Tuo Bacengan telah memasuki daftar orang-orang Chu Feng yang harus dia bunuh. Bahkan All Surga Sekte menjadi kekuatan yang Chu Feng bertekad untuk berurusan dengan. Chu Feng merasa bahwa Tuo Bacengan jelas bukan satu-satunya orang yang telah membuat keputusan untuk membantu klan surgawi Linghu merebut posisi penguasa leluhur Martial Starfield. Kemungkinan besar, dia telah diperintahkan untuk melakukannya oleh Sekte All Surga Sekte mereka. Karena itu, Chu Feng pasti akan merapikan Sekte All Surga. Meskipun Chu Feng saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sekte Langit semua, seperti yang mereka katakan, kenalilah dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Sekarang Tuo Bacengan telah membawa Nangong Yifan ke alam atas reinkarnasi dengan megah. Chu Feng merasa bahwa mereka pasti tidak hanya datang untuk memberi penghormatan ke tanah suci gaun merah. Mereka pastinya memiliki semacam tujuan. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk berani mengambil risiko dan menyembunyikan dirinya lagi dengan kekuatan 9 naga Saint Cloak. Dengan sembunyi-sembunyi, dia tiba di tempat tanah suci gaun merah menerima orang-orang dari Sekte Surga. Semua orang dari Sekte All Heaven dikumpulkan di aula istana yang megah. Namun, Tuo Bacengan dan kepala sekolah Red Dress Holy Land tidak hadir. Alasan untuk itu adalah karena mereka berbicara di aula istana lain. Melalui pengamatan, Chu Feng segera menemukannya. Aula istana itu juga sangat besar. Namun, hanya 2 orang yang berada di dalam aula istana yang luas itu. Mereka adalah kepala sekolah Red Dress Holy Land dan tetua tertinggi Sekte Langit Tuo Bacengan. Sepertinya mereka berdua tidak membahas semacam rahasia. Dengan demikian, mereka tidak mengedepankan penjaga untuk mencegah orang lain menguping. Bahkan, para tetua berpakaian merah tanah suci dapat dengan mudah masuk dan meninggalkan aula istana. Chu Feng menyelinap masuk ke aula istana ketika para tetua Red Dress Holy Land memberikan dimsum. Jadi, Tetua Tuoba, kamu telah memutuskan untuk membuka makam kaisar pembunuh monster besar. Tanya kepala sekolah gaun merah tanah suci. Kepala sekolah Han, aku benar-benar datang ke sini hari ini karena aku ingin mencari pendapatmu. Lagi pula, makam kaisar monster-monster pembantaian besar terletak di alam atas reinkarnasi kamu. Ini adalah properti realem atas reinkarnasi kamu. Petik 2. Jika kepala sekolah Han tidak ingin kita menyentuh makam kaisar pembunuh monster besar, kita juga tidak akan memaksanya. Tuo Bacengan tersenyum tipis. Namun, tatapannya sangat dingin. Tetua Tuoba, apa yang kamu katakan salah? Meskipun makam kaisar besar monster Slayer adalah milik realem atas reinkarnasi kita, bukankah alam atas reinkarnasi juga merupakan wilayah Starfield All Heaven? Petik 2. Karena Sekte All Heaven tertarik pada makam kaisar monster-monster pembunuh, kita tentu harus menyerah. Selama tanah suci gaun merah kita dapat terus menjaga kolam refinemen darah era kuno, itu sudah cukup, kata kepala sekolah gaun merah tanah suci. Kepala sekolah Han dapat diyakinkan tentang hal itu. Aku telah menyebutkan masalah ini kepada sekte kami sebelumnya,
tentang bagaimana kolam refinemen darah era kuno memiliki kepentingan khusus untuk tanah suci gaun merah kamu. Tidak peduli apa yang terkandung dalam kolam refinemen darah era kuno itu, Sekte All Heaven kita pasti tidak akan ikut campur dengannya. Pon refinemen darah era kuno itu sepenuhnya milik tanah merah gaun kamu. Petik 2. Tentu saja, jika kamu semua memutuskan untuk membukanya di masa depan, dan kurang kekuatan yang cukup dan membutuhkan bantuan, Sekte All Heaven kami paling bersedia untuk datang membantu kamu, kata Tuoba Cengan. Terima kasih, Ketua Tuoba, kata Kepala Sekolah Red Dress Holy Land. Setelah ini, percakapan di antara mereka beralih ke pertukaran basa-basi. Meskipun Chu Feng hanya berhasil mendengar sebagian dari percakapan mereka, dia memiliki pemahaman kasar tentang apa yang telah membawa Sekte All Surga ke alam atas reinkarnasi. Tomb Great Monster Slayer Emperor's Tomb, itu adalah tempat yang ingin mereka buka. Sepertinya, makam itu berisi banyak harta. Kalau tidak, Sekte All Heaven tidak akan mengerahkan kekuatan sebesar itu. Melihat bahwa tidak ada petunjuk lain yang bisa diperoleh dari percakapan mereka, Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri. Dia telah ragu-ragu sepanjang waktu, apakah akan pergi atau tidak dan bertanya pada Yin Zuanghong tentang makam kaisar pembunuh monster besar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak meminta Yin Zuanghong, dan malah melakukan penyelidikan sendiri. Selanjutnya, Chu Feng telah memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Dia sudah memiliki tujuan dalam benaknya. Dia berencana untuk pergi dan memeriksa makam kaisar pembunuh monster besar. Bukankah Sek All Heaven berencana untuk membuka makam kaisar monster-monster besar? Jika itu yang terjadi, Chu Feng tidak bisa membiarkan mereka membukanya dengan lancar. Yang mengatakan, Chu Feng hanya kembali ke kediamannya sebentar sebelum dia dipanggil oleh para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah. Alasan mengapa mereka datang untuk menemukannya sebenarnya adalah untuk mengundang dia untuk berpartisipasi dalam perjamuan penyambutan All Heaven Sect. Awalnya, Chu Feng tidak ingin berpartisipasi, karena ia membenci orang-orang dari Sekte All Surga dan tidak ingin berurusan dengan mereka. Sayangnya, namanya telah menyebar ke seluruh Tanah Suci Gaun Merah, dan orang-orang dari Sekte All Surga secara tidak sengaja mendengar tentangnya. Karena itu, mereka menjadi sangat tertarik pada Chu Feng, dan bersikeras untuk bertemu dengannya. Jika Chu Feng menolak untuk berpartisipasi dalam perjamuan penyambutan, dia akan membuat hal-hal sulit bagi Tanah Suci Gaun Merah. Dengan demikian, untuk memberikan wajah pada Tanah Suci Gaun Merah, Chu Feng dengan enggan memutuskan untuk berpartisipasi. Chu Feng tiba di aula istana yang digunakan untuk menerima tamu. Tidak hanya orang-orang dari Sekte All Surga hadir, tetapi banyak tetua dari Tanah Suci Gaun Merah juga hadir. Tentu saja, ada banyak wajah yang dikenalnya. Sebagai contoh, Nangong Yifan dan Yin Zuanghong ada di antara mereka. Bahkan Tuoba Cengan dan Kepala Sekolah Red Dress Holy Land juga hadir. Setelah Chu Feng memasuki istana, ia segera menjadi fokus kerumunan. Sementara orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah mampu menjaga ketenangan mereka, orang-orang dari Sekte All Surga semua mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dari kepala sampai kaki dan kembali lagi. Lagi pula, mereka semua mendengar bahwa Chu Feng telah berhasil mengalahkan Mystic Cave Science sendirian. Karena itu, mereka semua sangat ingin tahu tentang dia. Orang ini adalah teman muda Asura. Benar-benar pahlawan muda. Untuk dapat menjadi spiritualis dunia Saint Snake Mark Saint Jubah sebagai orang dari generasi muda, ini hanyalah pertama kalinya orang tua ini menyaksikan hal seperti itu sepanjang hidup aku. Petik 2. Teman muda Asura, bolehkah aku tahu dari mana kamu berasal dan sekte mana? Tuoba Cengan duduk di kursi utama. Setelah mengukur Chu Feng, dia berbicara untuk menanyakan tentang dia. Permintaan maaf aku, tidak nyaman bagi aku untuk mengungkapkan dari mana aku berasal, jawab Chu Feng. Ini, kata-kata Chu Feng segera menyebabkan para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah untuk tegang. Bahkan ekspresi Yin Zuanghong dan Kepala Sekolah Red Dress Holy Land berubah. Jejak kekhawatiran muncul di mata mereka.